Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Selasa 30 Juli 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tahan intinya kami mengucap syukur Tuhan. Pagi yang cerah, hari ini kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma 15 ayat 22 sampai 23. Harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalanan ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana. Setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyertakan hasil usaha bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu, dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dan doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan. Tema hari ini adalah menikmati perjumpaan dalam Kristus. Banyak yang mengatakan bahwa pertemuan dengan tiap orang harus efektif. Tidak sedikit orang merasa dirugikan untuk berbicara, apalagi berkumpul dengan orang-orang yang dianggap tidak memberikan kontribusi. Dalam hal ini tidak ada peringatan iman, tidak ada peningkatan iman. Tindakan ini sering terjadi secara khusus dalam kehidupan yang orang Kristen. Ada pula yang mengatakan bahwa lebih baik bertemu dengan teman-teman seiman daripada membuang waktu bertemu dengan orang yang abai firman Tuhan. Mungkin saja ini salah satu bentuk kemalasan spiritual yang mengurungi kita dalam persekutuan yang nyaman. Dalam perjalanannya, Paulus sangat ingin bertemu dengan umat Tuhan di Roma, namun ia hanya bisa singgah dan menikmati pertemuan dengan orang di sana pada saat jemaat mengantarnya ke Spanyol, ayat yang 24. Ia juga sangat menekankan bahwa ketika mereka bertemu, ia akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus, ayat 29. Paulus juga meminta untuk tetap didoakan di dalam pelayanannya untuk Yerusalem, ayat yang 31. Ini memperlihatkan bahwa pertemuan mereka sebenarnya adalah wujud perjumpaan dalam Kristus, baik dengan orang-orang yang jarang terlibat, bahkan tidak pernah sama sekali terlibat dalam pelayanan. Mestinya terjalin perjumpaan di dalam Tuhan. Meskipun waktu pertemuan kita dengan orang lain begitu singkat, tetapi jika kita melihat kehadiran Kristus, maka nikmatilah itu sendiri Paulus dan jemaat yang ada di Roma. Maka itu, jika menghindari pertemuan karena merasa tidak ada Kristus di dalamnya, jadikanlah pertemuan itu sebagai perjumpaan dengan Kristus, sehingga pertemuan itu dapat membawa makna baik bagi kita maupun orang yang berjumpa dengan kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, amin.